Saya belum ke Bung Rian, saya menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Ada ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Bu Laura Nafika. Bu Laura, bisa mendengar saya jelas? Iya, jelas Mas Bu Laura, Aiman. gambarkan kepada kami semua apa yang sesungguhnya terjadi dari sisi pandemi, kemudian epidemi virus corona di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya. Jadi sesungguhnya adalah COVID-19 ini sudah dideklarasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai wabah pandemi. Jadi yang dimaksud dengan wabah pandemi itu berarti bahwa penyakit baru ini itu sudah meluas di seluruh negara. Jadi tidak hanya lintas negara tetapi juga sudah lintas benua gitu ya. Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa terbebas, tidak akan terinfeksi dengan COVID-19. Seperti itu. Indonesia dikatakan, saya membaca headline koran Kompas hari ini, bahwa Indonesia kritis corona. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan dari sini? Ya, jadi krisis corona maksudnya adalah, ini perlu dipahami ya Mas Aiman, jadi kita berbicaranya adalah tentang COVID-19. Jadi kalau kita berbicara tentang corona, tidak semua virus yang diklasifikasikan masuk dalam corona itu adalah bersifat berbahaya. Jadi ada beberapa virus yang sifatnya itu hanya menyebabkan gejala yang ringan, kemudian sampai sedang. Tetapi juga ada yang dia bergejala parah, seperti sebelumnya itu kan ada dua ya, jadi SARS 2002, kemudian MERS 2012, itu ya. Silakan. Ya, jadi kalau dikatakan sebagai krisis corona, memang ini kan awalnya kan dari Cina ya, dari Wuhan. Kemudian virus ini tersebar sampai ke seluruh dunia gitu ya. Sampai saat ini belum bisa dilakukan pengendalian secara masif oleh dunia gitu ya. Walaupun memang di Cina sendiri itu berhasil untuk menstabilkan, tidak membuat kenaikan dari kasus, tapi malah menurunkan dari kasus. Kemudian juga kasus positif dari COVID-19 yang ada di Cina itu mulai menurun dan stabil. Jadi contohnya sampai hari ini itu hanya sekitar 20 kasus positif, kemudian kasus kematian hanya sekitar 10. Ini lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di itu kan di dunia. Luar yang ingin saya tanyakan, Cina. Bu Laura, apakah di Indonesia kritis COVID-19? Ya, kalau di Indonesia sendiri ini bisa dikatakan krisis ya. Jadi sampai hari ini kan sudah mencapai sekitar 134 gitu ya. Jadi ini bukan merupakan angka yang sepele buat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa populasi Indonesia sendiri itu sangat besar. Kemudian ketika ada kenaikan dari kasus COVID-19 yang akan terus terjadi setiap harinya, itu akan membuat Indonesia akan menjadi terus waspada seperti itu. Kalau ini tidak dilakukan langkah antisipasi, maka kenaikan jumlah kasus COVID-19 akan terus meningkat. Apakah antisipasi yang Anda maksudkan tadi termasuk kemudian mengisolasi daerah? Iya. Kalau di Indonesia sendiri memang sudah cukup baik apa yang dilakukan pemerintah daerah gitu ya, dengan melakukan isolasi di beberapa daerahnya. Kemudian juga di dalam daerah itu beberapa seperti sekolah, kemudian universitas itu juga melakukan libur. Jadi itu juga merupakan suatu langkah untuk antisipasi penyebaran, ya betul. Dari COVID-19. Apakah perlu kemudian untuk menutup daerah, katakanlah menutup bandara, lockdown, isolasi, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk? Apakah perlu se-ekstrim itu? Kalau daerah sendiri itu saya rasa mungkin saat ini tidak perlu ya, Mas Aiman. Gimana Ibu? Jadi kalau menutup daerah, lockdown daerah, saya rasa saat ini masih belum perlu untuk Indonesia. Belum perlu, baik. Baik, kita akan segera kembali langsung kita menuju. Tetapi langkah antisipasifnya. Iya Bu. Oke, baik. Antisipasifnya bagaimana Bu? Iya. Hanya ini melakukan screening yang sangat ketat, kemudian masif di daerah pintu-pintu masuk Indonesia.
Baik, nanti kita akan perjelas di sesi berikutnya, jeda berikutnya termasuk juga dengan Bung Rian yang mendukung penutupan isolasi atau lockdown. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.